Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis ini dalam rangka mengkaji hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj, 40 hadis dalam masalah pendidikan dan manhaj, karya Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai hadis atau masih membahas hadis ke-15, yaitu hadis yang kata Syekh sebutkan sini, qala hafizahullah, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, jaa rajulun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihad. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu meminta izin kepada beliau untuk berjihad. Faqal, maka beliau pun bersabda, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, pemuda itu laki-laki itu menjawab, iya, kedua orang tua saya masih hidup. Qal, maka beliau pun bersabda, fa fihima fajahid, kalau begitu berjihadlah kepada keduanya, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Ya, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, pada pertemuan sebelumnya sudah kita singgung beberapa faidah dari hadis ini. Ya, di antaranya hadis ini menunjukkan semangat para sahabat dalam berkonsultasi dengan Nabi SAW. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan jihad. Hadis ini juga menunjukkan semangat Nabi dalam mengurus atau terkait masalah dua orang tua. Nabi sangat memperhatikan masalah dua orang tua. Lalu hadis ini juga menyebutkan bahwasanya faidah dari hadis ini juga yaitu bahwasanya amalan kebaikan itu bertingkat-tingkat keutamaannya, dan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua lebih baik, lebih utama daripada jihad yang mustahab, yang tidak wajib hukumnya atau sunnah istilahnya. Lalu faedah dari hadis ini juga bahwasanya orang yang menginginkan kebaikan bisa jadi tidak mendapatkan kebaikan yang ia inginkan jika dia tidak bertanya kepada orang yang berilmu. Dia menginginkan kebaikan, tapi dia bisa jadi nggak dapat kebaikan tersebut kalau dia tidak bertanya kepada ulama, orang yang berilmu. Maka di sini hendaknya kita semua konsultasi sama orang yang lebih berilmu dari kita, terutama masalah-masalah besar terkait darah, terkait maslahat umat. Ini nggak bisa kita main fatwa sendiri, ya. Jadi nggak bisa. Lalu berikutnya, dari hadis juga menunjukkan faedah dari hadis ini juga yaitu besarnya hak kedua orang tua. Ya ini. Lalu yang terakhir, faedah yang disebutkan oleh Syekh, bahwasanya dai-dai kebaikan, orang-orang yang mengajak kebaikan adalah orang yang paling pantas untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dai-dai yang mengajak kebaikan, entah namanya itu ustadz kah, atau ulama kah, atau buya kah, atau kiai kah, atau tuan guru kah, mereka adalah orang-orang yang paling pantas dalam berbakti kepada orang tua. Jadi sebelum yang lain, mereka lah yang paling berhak atau paling wajib, paling duluan, harus duluan dalam berbakti pada orang tua. Dan dai, sebaik-baik dai pada kebaikan yaitu para nabi. Dan para nabi ternyata mereka berbakti kepada kedua orang tua mereka. Ya, seperti di sini sudah disebutkan, kita di antaranya Nabi Nuh mendoakan kedua orang tuanya. Itu di antara bakti pada orang tua. Kenapa? Ya, Nabi Ibrahim mengajak orang tuanya pada petunjuk. Nah, ini mengajak untuk orang tuanya dapat hidayah. Ini diantaranya bakti kepada orang tua. Lalu berikutnya
Di antaranya Nabi kita, beliau adalah orang yang berbakti kepada kedua pamannya, Hamzah dan Abbas, dan juga kepada paman satunya yaitu Abu Thalib. Dan mereka paman itu kedudukannya seperti ayah kalau ayah kita tidak ada. Berarti kalau ayah kita sudah meninggal, maka bakti kita kepada paman, bibi, dan semacamnya. Nah, Nabi SAW di akhir hayatnya Abu Thalib mengajak Abu Thalib untuk masuk Islam. Nah, ini termasuk bentuk bakti kepada paman ya, gantinya orang tua. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, itu yang faidah yang disebutkan Syekh. Lalu pada pertemuan berikutnya, ini baru dimulai. Jadi kata Syekh di sini, hafizahullah, wasalaka maslakal anbiya'i fi dzalika ulama'ul Islam, fakanu min abarrin nasi biwalidaihim. Dan para ulama Islam menempuh jalannya para nabi dalam hal demikian. Dalam hal demikian maksudnya dalam hal apa? Bakti kepada orang tua. Para ulama Islam mengikuti jalan Nabi, artinya meneladani para nabi dalam masalah berbakti. Fakanu min abarrin nasi biwalidaihim. Para ulama adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tua mereka. Apa contohnya? Famin dzalika, contohnya qaulu Abi Yusuf, perkataan Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Dia pernah berkata, ra'aitu Abu Hanifah yahmilu ummahu ala himar. Aku menyaksikan Abu Hanifah membawa ibunya di atas keledai. Dibawa ibunya di atas keledai. Ini salah satu bakti kepada orang tua, kepada ibu. Ini contoh pertama. Lalu berikutnya disebutkan oleh Syekh di sini, wa qala Muhammad bin al-Munkadir, Muhammad bin al-Munkadir, seorang ulama ahli hadis, berkata, bata akhi Umar yusalli. Saudaraku Umar bin al-Munkadir salat malam. Wa bitu aqbizu rijla ummi. Sedangkan aku semalaman memijit kaki ibuku. Saudaranya salat malam sedangkan dia mijit kaki ibunya. Wa ma uhibbu anna lailati bilailati. Dan aku tidak suka amalanku ini di malam tersebut diganti dengan amalannya. Amalan siapa? Saudaranya. Artinya saya lebih suka mijit ibu saya daripada salat malam. Ini Bapak ya. Karena apa? Salat malam sunnah. Ini wajib. Jadi dahulukanlah yang wajib ya. Atau kalaupun anggap itu tidak begitu mendesak. Anggap misalkan mijit ibu ini tidak begitu mendesak. Kalau mendesak tentu bisa wajib hukumnya. Tapi kalau tidak mendesak, tetap saja lebih utama itu dibandingkan salat malam. Karena besarnya hak orang tua ya. Ini perkataan Imam Muhammad bin al-Munkadir. Lalu berikutnya Syekh menyebutkan riwayat berikutnya, wa kana Hajar bin al-Adbar yalmisu firasha ummihi biyadihi wa yataqallabu bi dhahrihi alayhi liyata'akkada min linihi wa rahatihi thumma yudji'uha alayhi. Al-Hajar bin al-Adbar menyentuh kasur ibunya, lalu membolak-balikan punggungnya di kasur ibunya. Untuk apa? Untuk memastikan kelembutan dan kenyamanan kasur tersebut. Tsumma yudji'uha alaihi. Lalu setelah itu baru ibunya dibaringkan di sana. Jelas maksudnya Bapak ya? Jadi sebelum membaringkan ibunya di kasur, dia perhatikan dulu. Ini belum? Udah enak, udah nyaman belum? Udah lembut belum ini? Kalau udah ini dicek dengan punggung. Oh, udah pas. Baru ibunya didatangkan lalu sampai segitunya Bapak ya. Sekilas remeh, tapi ini amal soleh Bapak ya. Ini banyak yang luput dari kita, atau mungkin banyak yang tidak tahu. Anggapnya kayak gini amalan biasa, padahal ini amal soleh. Bagaimana seorang ibu bisa tidur dengan nyaman, dengan tenang, ini amal soleh ya, bukan amalan biasa. Wasu'ilal Imam Ibnu Asakir muhaddits Syam an sababi ta'akhuri hudurihi ila baladi Asbahan faqal lam ta'dhan li ummi. Dan Imam Ibnu Asakir, seorang muhaddits dari negeri Syam, beliau ditanya tentang sebab keterlambatan beliau datang ke negeri Asbahan. Asbahan itu yang di Iran. Jadi beliau ulama dari Syam. Syam itu daerah Palestina, Suriah, Yordania, dan satu lagi apa? Libanon. Ya, ini 4 negara dulu dinamakan Syam. Beliau muhaddits dari Syam, Damaskus sana.
Nah, beliau yang namanya para ulama kan selalu rihlah, pergi ke sini mencari hadis, sini cari hadis. Ini kebiasaan ulama terdahulu ya. Nah, beliau pernah ditanya, kenapa kok beliau bisa terlambat datang ke negeri Aspahan? Padahal yang lain para ulama datang, ini kok nggak terlambat? Apa sebabnya? Kata beliau, ibuku tidak mengizinkanku. Artinya karena ibuku tidak mengizinkanku pergi ke Aspahan, ya sudah, saya di kampung saya sabar berbakti kepada ibu. Nah, nanti ketika ibu udah mungkin sudah ada pendampingnya atau siapa, barulah saya. Nah, ketika diizinkan ibu baru saya pergi. Lihat loh Bapak ya, sampai segitunya bayangkan baktinya para ulama kepada orang tua ya. Nah, tapi ini mungkin timbul pertanyaan, kalau begitu berarti bakti kepada orang tua lebih didahulukan daripada menuntut ilmu. Betul? Tidak juga. Mana? Tidak juga. Tidak juga. Ini buktinya beliau kan rehlah itu kan dalam rangka mencari hadis. Tapi beliau nggak cari hadis demi memenuhi permintaan ibunya. Ibunya tidak mengizinkan, makanya beliau tidak pergi. Jadi bagaimana Bapak? Nah, termasuk sini saya bacakan lagi. Wa qala al-Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi ya, imam terkenal. Lam yakunil walidu yumakkinuni minas safar. Orang tuaku tidak mengizinkanku, tidak memungkinkanku untuk safar. Pergi mencari ilmu, pergi mencari hadis, pergi belajar pada para ulama. Tidak diizinkan. Makanya beliau bertahan. Nah, pertanyaannya, apakah berbakti kepada orang tua lebih utama daripada menuntut ilmu? Artinya gini, kalau misalnya kita harus pergi keluar kota dalam rangka menuntut ilmu, sedangkan orang tua tidak mengizinkan, maka mana yang kita pilih? Orang tua atau ilmu? Tergantung situasinya. Situasinya, gimana situasinya? Kalau memang ada orang yang merawat orang tua kita ketika kita pergi, tentu ya, kalau misalkan orang tua tidak ada yang merawat kecuali kita, kalau kita tinggalkan tidak ada yang nunggu, ini jelas kita harus dahulukan ini dibandingkan mencari ilmu. Pertanyaannya, kalau sudah ada yang mendamping, orang tua ada yang mendamping nih, misalkan saya di rumah udah ada abang nih, ya saya belajar lah, mau ke Yaman atau ke Saudi, gimana nih? Tapi orang tua nggak mengizinkan, jangan, pokoknya kamu di Indonesia. dikasih pengertian. Kasih pengertian. Kalau tetap nggak mau, pokoknya nggak mau saya. Bersabar. Gimana? Kan ini ada kejadian seperti itu kan? Ada. Berapa banyak anak nih karena orang tuanya tidak mengizinkan, akhirnya ya udah gimana lagi? Sabar. Nah, bagaimana? Bersabar sambil belajar. Kita lihat dulu ilmu yang dicari, ilmu yang hukumnya fardu ain atau fardu kifayah. Kita lihat dulu. Kalau misalkan di sini misalkan ikhwan di sini mau pergi ke Padang dalam rangka mencari ilmu. Nah, maka tengok dulu ilmu yang dicari hukumnya fardu ain atau fardu kifayah. Misalkan anggap di sini tidak ada yang ngajar, tidak mengajarkan ilmu. Adanya di Padang nih, mau tidak mau harus ke Padang. Maka lihat dulu kalau ilmu yang hukumnya fardu ain sedangkan orang tua sudah ada yang menjaga, maka tetap pergi walaupun orang tua tidak setuju. Karena ini fardu ain lebih didahulukan daripada ini. Nah, sebab sama seperti jihad fardu ain. Masih ingat kan? Iya. Kalau jihad fardu kifayah tetap dahulukan orang tua. Tapi kalau jihadnya fardu ain, maka kita tetap jihad walaupun orang tua tidak mengizinkan. Begitu juga ilmu. Kalau misalkan di Beirut ini tidak ada yang mengajarkan tentang akidah, ngajar tentang fikih sholat, fikih sehari-hari, adanya di Padang. Nah, orang tua misalkan izin Pak, izin Bu, saya mau pergi. Enggak nak, padahal udah ada yang menjaga ibu ini. Maka kata para ulama hendaknya pergi. Karena itu hukumnya fardu ain. Ya, ini ditinggalkan. Ya, jelas Bapak ya. Tapi kalau ilmunya fardu kifayah yang bukan istilahnya fardu ain, contohnya seperti belajar ilmu nahwu, mustalah hadis, ilmu usul fiqh, yang seperti ini fardu kifayah bukan fardu ain ya. Maka tetap harus izin orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan, jangan keluar. Jelas Bapak ya? Yes. Kalau fardu ain itu sudah ada satu orang ustadz yang menguasai di sini, perlu kan? Nggak perlu. Kalau memang ustadz itu bisa ngajari, maka di sini aja. Nggak perlu pergi. Orang tua harus lebih diperhatikan. Tapi kalau di sini memang benar-benar tidak ada yang ngajar, memang mau nggak mau harus pergi ke Padang dan hukumnya fardu ain, ilmu yang fardu ain, sedangkan orang tua sudah ada yang mendamping, maka udah kita pergi aja. Walaupun orang tua tidak mengizinkan. Karena kita memang diwajibkan belajar, menuntut ilmu.
ilmu yang hukumnya fardu ain. Ini kewajiban setiap muslim. Jangan sampai seorang ilmu yang hukumnya fardu ain dia tinggalkan dengan alasan bakti kepada orang tua. Nggak boleh begitu. Karena kalau kita berbakti pada orang tua, tapi kita tidak mengerti akidah yang benar, tidak mengerti tata cara sholat, bagaimana coba? Apakah orang tua sanggup menyelamatkan kita dari siksa kubur? Ya. Sanggup menyelamatkan kita dari siksa neraka? Tidak ya. Jadi dahulukan. Inilah pentingnya belajar agama. Dengan belajar agama kita tahu mana yang harus didahulukan. Kalau orang modalnya semangat, nggak seperti itu. Contohnya Bapak, para pelaku bom bunuh diri itu. Mereka kan alasannya jihad kan. Mereka pergi ninggalkan orang tuanya dalam keadaan orang tuanya tidak tahu. Tahu terjadi peledakan di sini. Ternyata yang meninggal adalah anaknya ibu ini. Ibunya setelah tahu anaknya melakukan bunuh diri, wah stres, nangis, sedih. Anaknya menyangka, wah saya dengan ini nanti meninggal, saya bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarga saya. Itu namanya menginginkan kebaikan tapi salah. Ya, dia ingin kebaikan tapi dengan cara yang salah. Nggak akan diterima oleh Allah. Gitu. Nah ini pentingnya ilmu ya, sekali lagi ilmu ya. Namanya beragama tidak cukup modal semangat, tidak cukup modal semangat semata, harus punya ilmu ya. Ya kita kembali lagi. Jadi itu Imam Ibnu Asakir, beliau tidak pergi dari Syam menuju Asbahan karena gurunya tidak ibunya tidak mengizinkan. Esfahan ya kalau itunya Esfahan ya. Lalu Imam Adz-Dzahabi juga begitu. Lalu kata Syekh Abdul Aziz As-Sadhan sini, "Fanzur rahimakallah ila tilka thullatil mubarakati minal anbiya'i wal ulama, kaifa kana barruhum biwalidayhim, wanzur ila hali man hassala qalilan minal ilmi ma'a katsirin minal 'uquq." Perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu. Perhatikanlah rombongan yang diberkahi itu, yaitu dari kalangan nabi dan para ulama. Bagaimana baktinya mereka kepada kedua orang tua mereka. Lalu bandingkanlah dengan orang yang baru dapat ilmu sedikit namun banyak durhaka kepada orang tua. Jelas. Jadi kata Syekh ini, perhatikanlah rombongan atau orang-orang yang sudah disebutkan tadi, yaitu para nabi, ya kan? Disebutkan di sini kan? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan juga para ulama. Perhatikanlah orang-orang yang sudah diberkahi oleh Allah ini. Bagaimana baktinya mereka kepada orang tua mereka. Lalu setelah itu bandingkanlah dengan orang yang baru dapat sedikit ilmu tapi banyak durhaka kepada orang tua. Ada tidak seperti itu? Ada ya, terserang. Biasanya orang yang baru ngaji begitu Bapak ya. Jadi ada sebagian orang baru ngaji sunnah, dia dapat ini amalan ini sunnah, itu bid'ah, ini tauhid itu syirik. Akhirnya orang tuanya kebetulan tidak ngerti apa-apa, dia misalkan melakukan amalan syirik atau melakukan amalan bid'ah, langsung bapak nggak boleh begitu, ibu nggak boleh itu. Kalau ibu nggak meninggalkan saya keluar dari rumah. Akhirnya namanya orang tua, bagaimanapun anaknya setinggi apapun, orang tua kan merasa lebih. Orang tua anaknya ngomong gitu, akhirnya gimana? Ribut dengan orang tua, akhirnya terjadilah ributan. Akhirnya setelah itu si anak benar-benar memutus hubungan dengan orang tua. Nah ini nggak boleh seperti itu ya. Harus lembut. Kalau sama orang luar aja, sama Fir'aun saja, Nabi Musa dan Harun disuruh berkata apa? Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, ucapkanlah perkataan yang lembut kepada Fir'aun. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia sadar atau takut kepada Allah. Fir'aun, orang yang sangat kejam, sangat zalim, sangat durhaka kepada Allah. Apa saja kedurhakaan Fir'aun? Takut Tuhan, membunuh anak laki-laki di kalangan Bani Israel, memperbudak wanita di kalangan Bani Israel. Sangat jahat kan, sosoknya sangat parah kan kejahatannya kan. Tapi walaupun begitu, Nabi Musa dan Harun disuruh berkata apa? Lembut. Kalau kepada orang model gini saja disuruh lembut, apalagi kepada orang tua kita yang mungkin dia terjatuh dalam syirik, terjatuh dalam bid'ah karena apa? Tidak tahu. Maka harus lebih lembut lagi, lebih pelan lagi ya. Jangan model sepak terjang gitu aja ya. Mentang-mentang orang tua ini misalkan gak ngerti apa-apa, kita seakan-akan lebih ngerti di hadapan orang tua lalu menghakimi. Jadi apa istilahnya juri. Bapak salah, ibu salah. Itu keliru itu. Viral nanti. Apa? Nanti viral. Viral. Salah mau bunuh orang tua. Itu bahaya itu, jangan sampai begitu ya. Nah, memang itu
rata-rata banyak terjadi sama orang yang baru ngaji, baru kenal semangat 45. Ya terus terang saya pribadi pun gitu, ketika baru kenal, wah semangatnya 45. Pengen yang saya lihat ini tuh diingkari semua. Semuanya saya ingkari, ini bid'ah, ini. Tapi setelah belajar kan ya nggak seperti itu dakwah para nabi kan. Butuh ketenangan, butuh kelembutan. Yang namanya syirik bid'ah di negeri ini sudah mengakar ratusan tahun. Maka bagaimana mungkin bisa diubah dalam waktu Tahun. 1 hari? Nggak mungkin. Jangan 1 hari, 1 bulan aja belum tentu. Jangankan 1 bulan, 1 tahun aja. Belum tentu. Jangankan 1 tahun, 10 tahun aja belum tentu. Iya tidak? Ya. Maka butuh sabar ya. Makanya kata para ulama, siapa yang ingin mengubah keadaan orang yang seperti ini, sudah beratus-ratus tahun mengakar khurafat, takhayul dan semacamnya, tiba-tiba ingin diubah dalam 1 malam, berarti ada kerusakan di akalnya. Jelas bahwa maksudnya. Kalau ada orang ingin membuat perubahan dalam waktu singkat, maka orang seperti ini berarti akalnya ada masalahnya. Ya, artinya nggak hikmah. Orang hikmah itu perhatikan. Ini amalan ini, misalkan amalan nggak ada contoh dari Nabi, ini sudah mengakar ratusan tahun. Kalau mau diubah dalam waktu sehari 2 hari, tentu saja sulit ya. Harus bertahap, ngasih tahu, terus dakwah itu. Jadi nggak bisa 1 hari langsung dihilangkan, sehingga akhirnya yaitu keributan yang muncul. Kita dibikinnya Ya, yang jelas kita nggak pesimis ya. Pasti dakwah tauhid itu akan Allah tolong. Dakwah sunnah akan Allah tolong. Allah akan menolong dakwah yang berusaha untuk mengagungkan Allah, mengesahkan Allah. Allah akan menolong dakwah yang berusaha untuk memuliakan sunnah Nabi. Pasti. Cuma kita nggak tahu di tangan siapa nanti. Nggak tahu kita ya. Tapi kita berusaha, ikhtiar. Yang Allah suruh kepada kita usaha, bukan hasil. Hasil yang menentukan siapa? Allah ya. Ya, kita lanjut. Jadi tadi kata Syekh, perhatikanlah orang-orang yang diberkahi tadi dari kalangan nabi dan para ulama, bagaimana bakti mereka kepada orang tua, lalu bandingkanlah itu dengan orang yang baru dapat ilmu sedikit tapi banyak durhaka. Qala al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Imam Ibnul Jauzi berkata, amma ba'd sudah jadi bahasa Indonesia, amma ba'du, saya lihat di kamus. Fa inni ra'aitu syabibatan min ahli zamanina la yaltafituna ila birril walidain wa la yarawna laziman luzumad din. Sesungguhnya aku, kata Imam Ibnul Jauzi, menyaksikan para pemuda di zaman kita ini. Di zamannya siapa? Imam Ibnul Jauzi. Aku saksikan para pemuda di zaman ini tidak memperhatikan urusan berbakti kepada orang tua. Dan mereka tidak menganggap berbakti kepada orang tua adalah kewajiban dalam agama. Ini di zaman Ibnul Jauzi. Maka bagaimana pula di zaman kita kan? Ibnul Jauzi, zaman yang masih ya dekat dengan era generasi yang mulia kan. Ini aja kata beliau, banyak para pemuda yang gak memperhatikan urusan bakti kepada orang tua. Dan mereka menganggap bahwasanya berbakti kepada orang tua bukan kewajiban dalam agama. Yarfa'un, apa contohnya? Kata Imam Al-Jauzi, yarfa'una aswatahum 'alal aba'i wal ummahat. Mereka meninggikan suara mereka di hadapan ayah mereka dan ibu mereka. Ibu sih begini, bapak sih gitu. Mengeraskan suaranya di atas suara ayahnya, mengeraskan suaranya di atas suara ibunya. Nah, ini durhaka. Durhaka ini Bapak ya. Wa ka'annahum la ya'taqiduna ta'atahum minal wajibat. Seakan-akan mereka berkeyakinan bahwasanya menaati kedua orang tua bukan termasuk kewajiban. Jadi seakan-akan para pemuda ini tidak meyakini bahwa menaati orang tua adalah kewajiban. Wa yaqta'una al-arham allati amara Allah biwasliha fi dzikr wa naha 'an qat'iha bi ablaghiz zajr wa rubbama qabaluha bil hajri wal jahr. Mereka memutus rahim, memutus silaturahim misalnya gitu. Yang mana Allah telah perintahkan untuk disambung ya. Dan mereka juga memutus silaturahim yang mana Allah telah larang untuk diputus. Allah sudah melarangnya dengan peringatan yang sangat keras. Dan kadang mereka ini menghadapi rahim, silaturahim itu dengan hajar dan jahr. Hajar itu di boykot dan jahr dikeraskan. Maksudnya apa? Harusnya orang kan namanya rahim itu disambung, ya tidak? Silah menyambung, rahim. Silaturahim artinya menyambung tali kekerabatan misalnya gitu. Nah, harusnya kan
ini kan, disambungkan, bukan diputus, tapi mereka malah menghadapi ini dengan hajar, diboikot dan jahar dengan sikap keras. Nah ini pemuda di zaman siapa? Imam Ibnul Jauzi, bayangkan. Tsumma syara'a fi sardin nususi wal athar. Lalu beliau menyebutkan beberapa nas dan athar, riwayat dari para sahabat atau yang lainnya. Lalu setelah itu beliau berkata, wal ya'lam al-baru bil walidain annahu mahma balagha fi birrihima lam yafi bi syukrihima. Hendaknya orang yang berbakti kepada orang tua sadar. Hendaknya orang yang berbakti kepada orang tua sadar bahwasanya dia bagaimanapun dia berbakti kepada orang tuanya dengan maksimal mungkin, tetap saja dia tidak bisa membalas jasa keduanya. Ya tetap tidak bisa bersyukur kepada keduanya. Bagaimanapun dia balago artinya berlebihan dalam berbakti kepada orang tuanya, tetap saja dia tidak akan bisa membalas jasa keduanya. Tidak dianggap bersyukur kepada keduanya. Ya, ini perkataan Imam Jauzi. Lalu beliau menyebutkan contohnya. Apa dalil yang menguatkan demikian? Dalil yang menguatkan apa? Bahwasanya kalau kita berbakti kepada orang tua, sehebat apapun tetap tidak bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Beliau menyebutkan landasan dari ucapan beliau ini. An Zur'ah bin Ibrahim, dari Zur'ah bin Ibrahim, anna rajulan ata Umar radhiyallahu taala anhu faqal, bahwasanya seseorang mendatangi Umar, semoga Allah meridainya. Orang itu berkata, jadi orang yang datang kepada Umar lalu berkata, innali umman balagha bihal kibar wa innaha la taqdi hajataha illa wa dhahri matiyatan laha wa uwaddiha wa asrifu wajhi anha fal addaitu haqqaha qala la. Jadi ada seorang datang Umar lalu berkata, sesungguhnya aku punya ibu yang sudah tua renta. Ibuku sudah sangat tua dan dia tidak bisa menunaikan hajatnya kecuali kalau aku jadi tunggangannya. Artinya apa? Digendong. Dia tidak bisa menunaikan hajatnya kecuali kalau aku gendong dia dan aku wudukan beliau, lalu aku palingkan wajahku darinya. Fahal addaitu haqqaha, apakah aku sudah menunaikan hak ibuku? Jelas Bapak. Pertanyaannya dia, ibunya udah tua, nggak bisa apa-apa kecuali dengan kalau membutuhkan apa, mau buang hajat atau apa, digendong. Dan dia juga membutuhkan ibunya. Nah, apakah aku sudah menunaikan haknya? Kata Umar, la, tetap belum. Kamu belum menunaikan hak ibumu. Lalu orang ini berkata, protes istilahnya. Alaysa qad hammaltuha ala dhahri wa habastu nafsi 'alaiha? Bukankah aku sudah menggendong ibuku di atas punggungku dan aku sudah menahan diriku untuk ibuku? Jelas Bapak ya? Ya artinya aku sudah menahan diriku khusus untuk ibuku, enggak untuk yang lain, untuk ibuku saja. Masa kayak gini belum dianggap menunaikan haknya? Maka kata Umar apa? Faqala Umar, innaha kanat tasna'u dzalika bika wa hiya innama kanat tasna'u dzalika bika wa hiya tatamanna baqa'ak wa anta tatamanna firaqaha. Sesungguhnya ibumu dulu mewudukanmu atau merawatmu. Dia ketika melakukan demikian karena mengharapkanmu hidup, sedangkan engkau melakukan demikian karena berharap ibumu mati. Jelas Bapak ya? Jadi kalau ibu kita nih, misal kita ketika masih kecil pipis di cebok, ya kan? Dimandikan, dikasih makan. Ketika ibu kita melakukan demikian, tujuannya supaya kita hidup, ya kan? Tapi kalau kita ketika mandikan ibu kita, dalam pikiran kita cepat matilah. Ya, makanya bagaimana bisa disamakan? Jadi sehebat apapun kita bakti kita pada orang tua dengan dikasih makan, dengan diceboki atau semacamnya, tetap saja nggak akan sebanding dengan jasa ibu kita kepada kita. Jelas Bapak ya? Jadi kata Umar, sesungguhnya ibumu melakukan berbagai perbuatan ini seperti mengasuhmu, merawatmu, mencebokmu dan semacamnya. Dia ketika melakukan itu karena berharap engkau hidup, sedangkan engkau melakukan itu karena berharap ibumu mati. Jadi nggak mungkin sama. Nilai kadarnya. Iya, nilai nggak sama. Iya, jelas Bapak ya.
kalau ada anak kayak gini Ustaz, orang tuanya udah lanjut usia, sakit lama. Jadi anaknya ini ya hatinya berharap Ibunya cepat meninggal. sama Allah itu cepat meninggal, itu dosa Itu, itu. ya jangan kayak Bertambah gitu. dosanya lagi Ustaz. Apa? Itu bertambah dosanya lagi. Ya itulah, jangan sampai seperti itu. Kalau ada pikiran gitu langsung dialihkan. Iya. Selama belum diinikan, belum diucapkan, belum dihitung dosa. Tapi jangan dipikirkan terus. Wah, kapan ya kira-kira? Jangan. Nggak boleh ya. Harus ingat, sebanyak apapun apa pemberian kita kepada orang tua kita nggak akan sebanding dengan pemberian orang tua kita kepada kita. Ya. Ini kata Umar. Lalu berikutnya dari anaknya sekarang. Waja'a rajulun ila Abdullah bin Umar. Datang seseorang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Faqal, lalu orang ini berkata, hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan hatta qadaitu bihal manasik. Aturani jazaituha? Qala la wala talqatan min talqatiha. Datang seseorang kepada Abdullah bin Umar lalu berkata, aku membawa ibuku di atas leherku dari Khurasan. Khurasan itu daerah sekitar Iran sampai ke Mekah, sehingga aku menunaikan manasik dalam keadaan aku membawa ibuku. Dia mungkin umroh atau haji, mungkin membawa ibunya, gendong ibunya di sini sampai menyelesaikan manasik. Apakah menurutmu aku sudah membalas jasa ibuku? Aku sudah sampai gendong nih, jauh. Kalau gendongnya dari Muara Siberut sampai Melepet masih dekat kan? Iya. Ini dari Iran sampai Mekah, berapa ribu kilometer bayangkan. Nah, apakah aku sudah membalas jasa ibuku? Kata Ibnu Umar, tidak. Wala talqatan min talqatiha. Engkau belum membalas jasa ibumu walaupun satu hembusan nafas ibumu ketika melahirkanmu. Ketika ibu kita melahirkan kita, kan bagaimana perjuangannya? Gitu kan? Jadi ketika orang ini menggendong ibunya dari Khurasan sampai Mekah, itu nggak bisa membalas jasa satu hembusan nafas ibu kita ketika melahirkan kita. Ini menunjukkan besarnya jasa orang tua ya. Makanya jangan sampai dilalaikan. Makanya sangat besar dosa orang yang durhaka kepada orang tua. Dosanya besar. Bahkan dalam Al-Quran Allah menggandengkan perintah untuk mengesahkan Allah dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka jangan sampai kita melalaikan demikian. Apalagi kita yang sudah ngaji sunnah istilahnya, kenal dakwah tauhid, harus orang yang paling segera dalam berbakti kepada orang tua. Jelas Bapak ya? Tsumma qala Ibnu Jauzi ba'da dzalik. Setelah itu Ibnu Jauzi berkata, wa birruhuma, beliau menyebutkan bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua. Wa birruhuma yakunu bi ta'atihima fi ma ya'murani bihi ma lam yakun bi mahdzur. Bakti kita atau cara berbakti kepada kedua orang tua yaitu dengan menaati keduanya dalam perintah yang mereka berikan, selama perintah tersebut bukan perkara yang terlarang. Artinya kalau orang tua menyuruh sesuatu, tolong Andi belikan minyak tanah, apa ini terlarang? Nggak melanggar syariat kan? Maka wajib anak memenuhi perintahnya, jangan ditolak. Ya, cuman sebagian orang yaitu kadang, terutama yang udah ngaji sekalipun kadang gitu, ibunya nyuruh belikan ini males-malesan dengan alasan ibu saya ini ahli bid'ah. Astagfirullah, ngeri sekali. Padahal kalaupun ibu kita kafir, tetap kita harus berbakti. Apalagi masih muslim. Nah ini keliru nih sebagian ikhwah kita nih kadang, ya itulah semangat 45 baru belajar, semangat 45 tanpa ilmu, jadi begitu. Ya makanya perlu banyak belajar ya. Dengan banyak belajar kita lebih bijak ya. Kita lanjut lagi. Jadi bakti kepada kedua orang tua yaitu dengan cara menaati keduanya terkait perintah yang mereka berikan selama itu tidak terlarang. Ya selama perintahnya tidak melanggar syariat. Lalu wa taqdimu amrihi ma'ala fi'lin nafilah. Lalu baktinya yaitu dengan mendahulukan urusan keduanya daripada melakukan amalan sunnah, amalan yang tidak wajib. Jadi lebih mendahulukan. Ya contohnya seperti kisah Jurej. Masih ingat kan? Jurej dipanggil ibunya, dia lagi sholat sunnah. Jurej. Nah, kalau Jurej bingung. Ya Allah, ibuku atau sholatku? Oke, udah lanjut aja sholat. Pada hari berikutnya ibunya manggil lagi, dan kebetulan Jurej masih sholat juga, lagi sholat juga. Jurej, jadi bingung, ibuku atau sholatku? Lanjut sholat.
Nah, di hari yang ketiga, ibunya manggil lagi dan kebetulan Jurej lagi Sholat. Jurej. Akhirnya ibuku atau sayangku tetap sholat. Akhirnya ibunya marah, lalu berkata, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan matikan Jurej sampai dia melihat muka-muka pelacur. Ini doa apa namanya? Doa keburukan dari orang tua. Dan Allah kabulkan. Akhirnya setelah itu Jurej pun digoda oleh seorang wanita pelacur. Walaupun Jurej itu nolak, dia orang soleh. Tapi setelah itu si pelacur ini menemui seorang petani, dia lalu hubungan badan. Dari hubungan badan itu hamil. Lalu setelah hamil lahir, ditanya anak siapa ini? Anak Jurej. Akhirnya orang-orang mendatangi rumah Jurej lalu dihancurkan. Nah, lihat ini akibat dari apa? Tidak memperhatikan orang tua. Ini menunjukkan juga pentingnya ilmu. Seandainya Jurej punya ilmu, tentu lebih dahulukan orang tua daripada sholat sunnah, Bapak ya. Jadi Ihsan nih, kalau kamu lagi sholat sunnah lalu dipanggil ayah, Ihsan langsung jawab, jangan sholat sunnah aja. Apalagi diperlama, kalau bisa sujudnya lama. Jangan ya. Dahulukan orang tua ya. Kecuali kalau sholat wajib. Nah, kalau sholat wajib jangan. Kalau memang orang tua nggak tahu lagi sholat wajib, dikerasan suara nggak apa-apa. Misalkan lagi baca orang tua, Ihsan, alhamdulillahirabbil alamin. Oh, itu lagi sholat berarti. Boleh seperti itu ya. Jadi jangan diam aja ya. Ya itu cara bakti kepada orang tua diantaranya dengan itu. Udah habis waktunya? Belum. Yaitu dengan memenuhi mendahulukan urusan orang tua daripada perbuatan apa? Ibadah yang sunnah. Walijtinabu lima nahaya anhu. Dan diantara bakti kepada orang tua yaitu meninggalkan perkara yang dilarang oleh keduanya. Walaupun yang dilarang ini tidak haram, tapi orang tua tidak ingin, tinggalkan. Ya. Wal infaqu alaihima, dan juga memberikan infak kepada keduanya. Maksudnya menafkahi keduanya. Ya. Wa tawakhi lisyahwatihima, dan juga berusaha mencari apa yang membuat senang keduanya. Misalkan orang tua kita senang jalan-jalan di sore hari, nggak apa-apa, ajak dia jalan-jalan. Sekilas remeh, tapi itu bakti kepada orang tua. Misalkan ibu kita suka misalkan makan bakso, belikan bakso selama kita mampu. Suka jengkol, belikan jengkol. Ya, nggak masalah, nggak haram kan jengkol tuh. Suka selfie. Ya, kita lanjut. Wal mubalaghatu fi khidmatihima, dan termasuk bakti kepada kedua orang tua yaitu berusaha semaksimal mungkin berkhidmah. Berkhidmah tuh melayani ya, servisnya, melayani keduanya. Semaksimal mungkin melayani keduanya. Wasti'malul adabi wal haibati lahuma, dan juga menggunakan adab serta sikap hormat kepada keduanya. Fala yarfa'ul waladu sautaha, jangan sampai seorang anak mengeraskan suaranya di hadapan siapa? Orang tua. Saya ingat seorang ulama, Ibnu Aun kalau tidak salah, dia pernah suatu hari dipanggil ibunya. Akhirnya dia jawab, suaranya agak lebih keras daripada ibunya. Akhirnya dia nyesal. Setelah itu dia punya budak, dia merdekakan budaknya. Gara-gara suaranya lebih keras daripada ibunya. Lihat tuh, sampai segitunya para ulama dalam masalah bakti kepada orang tua. Lalu lanjut, jadi seorang anak jangan mengangkat suaranya di hadapan orang tuanya, wala yuhdiqu ilaihima, dan jangan menatap kedua orang tuanya dengan pandangan tajam. Pandangan tajam begini, nah, itu jangan. Tuh, sama juga, ya itu nggak boleh juga ya. Wala yad'uhuma bismihima, dan jangan memanggil keduanya dengan nama keduanya. Jadi jangan niru orang-orang ini, orang bule ya. Orang barat manggil orang tuanya pakai namanya. Bukan ayah, tapi nama misalkan Tony. Padahal orang tuanya sendiri. John. Gak pantas gitu ya. Wayamshi wara'ahuma. Nah, ini termasuk adab juga, bakti juga kepada orang tua, berjalan di belakangnya. Jangan mendahulunya, berjalan di belakangnya. Wayasbiru ala ma yakrahu mimma yasbiru minhuma, dan bersabar menghadapi segala sesuatu yang muncul dari keduanya yang tidak ia sukai. Misalkan orang tua kalau ngomong agak kasar, ya sabar. Nah, ketika sabar itu dianggap bakti kepada orang tua dan dianggap ibadah. Ya, intaha kalamu rahimahullah. Sampai sinilah perkataan Imam Ibnu Jauzi. Ya, dengan ini selesai. Berarti kita sudah selesai dari hadis ke 15
Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk hadis ke 16. Jelas Bapak-Bapak? Ada saya lihat Pak Ustadz, seorang anak sama orang tuanya itu agak keras bicaranya. Setelah saya perhatikan ternyata orang tuanya itu udah pendengaran agak kurang. Oh iya, kita juga harus nengok-nengok juga. Kalau kita keras di hadapan orang tua kita karena orang tua kita mengalami pendengarannya agak terganggu, nggak apa-apa. Tapi kalau orang tua masih bisa dengar kita jawab dengan secara keras, nggak boleh. Itu termasuk durhaka. Kalau gitu nggak terhitung durhaka itu. Enggak, kalau memang gimana? Kalau dia ngomong pelan nggak kedengar. Kedengaran. Kalau ditarik kupingnya. Itu baru durhaka. Ya. Kayak tadi orang tua Ya. memanggil sedang kita sedang sudah meninggal macam mana caranya kita? Dengan mendoakan, di antara mendoakan. Lalu ini menyambung silaturahmi, hubungan dengan saudara-saudaranya. Di antaranya itu di antara bakti kepada kedua orang tua. Kalau kita yang jauh gini Ustaz, Yang masih hidup, saya jauh, orang tua masih hidup. ya doakan. Minimal kita doa. Kalau kita sanggup transfer uang, nggak usah doa. Kirim banyak-banyak. Iya. Jangan hitung-hitung. Iya, bagaimanapun orang tua juga kadang senang juga, walaupun anaknya ngirim berapa tapi senang, anak saya perhatian sama saya. Kadang nolak nggak usah katanya. Ya, orang tua tuh kadang gitu. Sebenarnya ya butuh juga. Nggak usah. Lalu ada yang begini saat Ya. orang tua gitu kan udah mulai udah mulai pelupa gitu kan. Ah, Orang tua tuh udah mulai pelupa. pikun gitu. Ya mulai lah gitu. Udah mulai lupa. Ya. Dia maunya kita kasih belanjanya ke dia. Sementara kalau kita kasih ke dia hilang. Lalu kita kasih ke saudara, megang uangnya gitu. Ah. Tapi satu sisi kita pingin sebetulnya ke dianya, hanya masalahnya hilang gitu. Kemana bagusnya? Ya gini aja Pak, ini saya untuk Bapak tapi saya titipkan sini. Nah itu nggak masalah, kan dia tahu. Oh iya supaya. Kadang seperti jadi pikiran sama dia gitu. Iya memang ada sebagian orang tua begitu. Ada ketika saya ingatnya nenek saya aja. Jadi ketika dapat uang dari kerabatnya kan, akhirnya ditaruh di kasur di bawah bantal kan. Nah sama anak sama bibi saya kan daripada hilang atau bercecer masukkan ke ini. Nah ketika nenek saya bangun udah stroke padahal. Cari-cari tetap aja orang tua walaupun udah tua senang kalau dapat uang, saya yakin. Ya, walaupun tentu saja perhatian anak dikunjungi lebih senang lagi. Tapi kalau memang kita nggak sempat jauh, kalau kita bisa kirim uang. Ya, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ihsana ini nakiro itu umum, artinya bisa berupa harta, perkataan atau doa. Jadi kalau kita bisa memberikan harta, tidak bisa ya perkataan yang lembut, tidak bisa minimal doa. Ya, jadi semaksimal mungkin kita membahagiakan orang tua. Masalahnya itu biasanya orang tua, nenek atau kakek itu kalau punya uang, cucunya datang itu ngasih. Jadi mestinya kita harus ngerti, ngasih ke beliau ngasih ke cucunya. Nah biasanya gitu. Iya ya. Apa insya Allah. Ya. Ya. Adanya orang tua, kadang-kadang sangat pikun kan, permintaannya nggak masuk akal. Dia susah. Itu yang Minta pergi ke Jakarta misalnya, bagaimana menyikapinya itu? wah masih bisa itu Pak. Ya kalau ini juga ya. Yang di luar apa? Iya. Minta emas misalnya, 10 emas lah. Padahal kita Pak, Ya kalau kita memang tidak mampu nggak apa-apa, kita nggak usah nuruti. Tapi kalau selama mampu, coba aja. Siapa tahu dengan itu menyenangkan hatinya. Saya ingat cerita ini kisah nyata. Ya, kisah nyata terjadi bahwa ada seorang pemuda datang ke seorang dokter. Pemuda ini datang bersama ibunya ke seorang dokter wanita. Ya. Nah, ketika datang, dokter wanita kaget. Si pemuda ini dipukul sama ibunya, diludahi. Akhirnya kenapa ini? Si dokter wanita tanya kepada si pemuda, kenapa ini? Siapa ini? Kata ibu saya. Kenapa dia begitu? Ada apa dengan dia? Jadi kata si pemuda ini, wahai dokter, ibu saya ini mengalami gangguan jiwa sejak saya belum lahir. Dia bapaknya udah nggak ada. Dan dia
katanya. Jadi ceritakan dia ada minta sesuatu, kalau nggak dipenuhi begitu. Tapi si pemuda ini sabar. Nah, ketika datang ke dokter itu, dia ngomongnya gini, "Woi, ini Fulan, kamu katanya udah janji mau ngajak umroh. Kapan kita umroh?" Orang gila, bukan gila, istilahnya ya gangguan jiwa gitu lah. Akhirnya ya sabar Bu ya, sabar. Karena orang itu kan gangguan jiwa, kamu ini diludahi, tapi sabar. Akhirnya si dokter ini setelah dengar cerita itu dia nangis. Lihat bagaimana baktinya pemuda ini sama ibunya yang nggak pernah ngelihat sejak kecil masih waras. Udah gangguan jiwa. Kena mental. Ya, luar biasa. Jadi, ya itu akhirnya apa? Tetap si pemuda ini berusaha untuk ngajak ibunya walaupun dia begitu. Nah, itu insya Allah nggak masalah. Kalau memang kita mampu, tapi kalau kita tidak mampu, ya jangan dipaksakan juga. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi kalau orang tua misalkan, "Nah, kita pergi ke umroh," sedangkan uang kita pas-pasan, ya jangan paksakan juga. Tapi kalau kita mampu nggak apa-apa, bawa. Siapa tahu dengan di sana kita berdoa, mungkin ibu kita disembuhkan, atau ya ada lagi lah. Pokoknya dengan itu bakti lah, dianggap tetap bakti. Pinjam sana pinjam sini boleh. Oh, saya ingat orang ulama nih, terakhir penutup. Kalau nggak salah namanya Roja bin Haywah atau siapa gitu. Jadi dia seorang ulama. Lalu lagi ngisi taklim di hadapan murid-muridnya. Tiba-tiba datang seorang wanita, "Hei Roja, kamu lupa ngasih makan ayammu. Ini gimana?" Akhirnya orang-orang pada nyaksikan, siapa sih wanita itu? Ternyata ibunya ini. Akhirnya apa kata Roja? Ini ibunya udah mengalami stres juga, udah kayak gangguan jiwa juga. Kata beliau apa? "Wahai ini hadirin, mengajarkan ilmu fardu kifayah, sedangkan memenuhi panggilan ibu fardu ain. Karena itu saya dahulukan fardu ain." Bayangkan, padahal ibunya sudah mengalami. Ya maka jawabannya Pak, kalau memang mungkin kan masih mampu, nggak apa-apa penuhi. Tapi kalau memang kita pas-pasan dananya, orang tua misalkan minta kita ke Jakarta, uangnya pas-pasan.